Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ana. Pada kali ini Bu Ana akan pada pertemuan 6 kali ini Bu Ana akan membahas tentang analisis internal. Kemarin sudah membahas tentang analisis eksternal, yakni lingkungan yang ada di luar perusahaan. Sekarang kita membahas tentang dalamnya perusahaan. Dalamnya perusahaan itu ada apa? Jadi sebelum kita masuk menganalisis, itu kita harus paham perusahaannya itu ada apa aja dalam perusahaan itu, ada komponen apa aja. Nah, ini kita nanti akan lihat teorinya bisnis model canvas. Nanti akan Bu Ana share tentang bisnis model canvas ini pada catatannya Bu Ana ya. Sebelum masuk ke bisnis model canvas, kita kembali lagi ke definisi analisis. Apa analisis itu? Yakni kegiatan mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu itu untuk dikelompokkan. Kegiatan mengurai, membedakan, dan memilah dikelompok-kelompokkan sesuai kriteria tertentu untuk dicari hubungannya apa sih antara data yang satu dengan data yang lainnya, itu hubungannya apa. Kemudian untuk ditafsirkan, dimaknai apa maksud dari koneksi-koneksi hal-hal tersebut yang akan dibahas dalam pertemuan 6 kita kali ini. Jadi bagaimana cara menganalisisnya, kita harus paham dulu dalam perusahaan itu apa saja komponennya, kemudian setelah kita paham perusahaan, sama kayak kamu PDKT sama cewek ya, kamu harus tahu cewek itu siapa, namanya siapa, kemudian hobinya apa. Nah, ketika kamu PDKT, kamu menganalisis, oh kira-kira karakternya sama enggak sama kamu. Nah, itu. Jadi dalam menganalisis sesuatu, kita harus paham dulu konsepnya apa. Dalam perusahaan itu konsepnya apa, kemudian kita cari cara menganalisisnya. Cara menganalisisnya bagaimana? Ada 4. Di sini ada analisis SWOT, ada value chain analysis, ada resource based value, kemudian ada analisa keuangan. Dan semua hal ini, 4 cara menganalisis ini berhubungan erat dengan yang namanya mata kuliah metodologi penelitian. Kamu harus menguasai ini metodologi penelitian ini. Kenapa? Karena Medpen ini dipakai untuk kamu bikin skripsi kalau sudah semester 8. Nah, dalam metode penelitian itu yang dibahas adalah tentang bagaimana caranya ngambil data, satu. Kemudian dasar teorinya apa? Setelah itu cara mengolah datanya pakai metode apa? Biasanya pakai SPSS ya. Kemudian setelah bisa ngolahnya pakai SPSS, itu kita harus bisa hasilnya ini maknanya apa? Yang tadi kan mencari hubungan, kaitan, dan bisa memaknai. Jadi dari hasil yang berupa angka itu kamu tafsirkan maknanya apa. Nah, itu adalah cara menganalisis. Bu Ana mau share screen dulu ya, sebentar. Nah, ini nah, sebentar. Nah, ini dibesarin bisa enggak ya? Nah, di sini tadi Bu Ana sudah bikin materi. Oh iya, sudah bisa kamu lihat ya ini. Pertemuan 6, manajemen strategi, Senin, maaf, ini 6 April. Gagal fokus Bu Ana. Ya, 6 April. Bab 6 tentang lingkungan internal. Jadi kita di sini akan membahas tentang mappingnya bagaimana. Nah, mappingnya ya kayak gini. Jadi ada perusahaan, dalam perusahaan itu ada komponen apa aja, kemudian cara menganalisisnya bagaimana, dan
Ini berhubungan dengan pelajaran mata kuliah metodologi penelitian. Mapping sudah. Kemudian bisnis canvas model. Kemudian yang ketiga adalah cara analisis internal. Jadi hari ini misalkan sesi 40 menit ini tidak cukup, maka akan dilanjutkan dengan sesi kedua sebagai lanjutan dari video ini. Jadi kita akan lihat dulu. Ini yang kemarin sudah kita pelajari, yakni analisis lingkungan secara eksternal, jadi ada lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Kemudian ini adalah secara internal, yakni dalamnya perusahaan itu. Bagaimana cara menganalisisnya? Nah, ini ada analisa SWOT, value chain analysis, kemudian ada product life cycle, ada 3 lingkaran, yang belum disebutin di sini, RBV sama analisis keuangan ini ya juga masuk. Nah, ini adalah mappingnya. Jadi tadi ditulis lagi ya di papan tulis. Bentar, aku besarin dikit. Nah. Bagaimana cara menganalisis? Kita pakai teori bisnis canvas model. Ada 9 elemen. Teori ini, bisnis model ini, sudah catatannya Bu Ana yang tahun kemarin ya. Jadi Bu Ana cari catatan yang animasi, sebenarnya itu ngambil dari YouTube, di screenshot, kemudian Bu Ana print, terus ditambahin catatan-catatan. Nah, ini ada 4 cara, SWOT, value chain, RBV, dan analisis keuangan. Ini ya, perusahaan. Perusahaan. Kalau kita ngomongin perusahaan, itu ada berapa alur. Jadi dalam perusahaan itu, yang berjalan di dalam perusahaan itu alur apa aja? Nah, yang pertama ada alur barang. Jadi dalamnya perusahaan itu ada alur, ya dalam perusahaan ada alur barang dan uang. Nah, dalam alur barang ini juga ada proses. Proses di sini erat hubungannya dengan apa? Manajemen operasional. Jadi kita tahu barang masuk, barang diproses, barang jadi siap dijual, kemudian barang dikirim ke customer. Itu adalah alur yang ada dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah alur uang. Alur uang ini maksudnya apa? Enggak hanya dalam perusahaan ya. Kita tahu bahwa meskipun kita enggak pegang perusahaan, kita tetap pegang yang namanya alur uang. Jadi kita punya uang masuk, entah itu dari gaji, entah itu dikasih orang tua. Nah, kemudian kita juga pasti membelanjakannya untuk sesuatu. Nah, kalau dalam perusahaan itu namanya biaya. Jadi uang masuk berupa penjualan. Jadi perusahaan itu berapa penjualannya, kemudian di compare dengan biayanya. Nah, nanti ketemu labanya. Nah, dari 2 ini kita taunya uang masuk, uang keluar saja ya, tapi nggak tahu yang namanya cash flow. Cash flow itu adalah sisanya. Jadi misalkan bulan ini pemasukan berapa, bulan ini pengeluarannya berapa, saldonya berapa, nanti bulan 1, bulan 2, saldo di sini ditambahkan dengan saldo bulan kedua, nanti ada total saldo. Begitu seterusnya sampai 1 tahun. Itu namanya cash flow. Cash flow. Jadi kalau konsepnya sebenarnya mudah, cuman uang keluar, uang masuk, sisanya berapa, lah itu namanya cash flow. Jadi cash flow ini dibuat biasanya dalam 1 tahun, atau 3 tahun, 5 tahun gitu. Nah, setelah kita tahu konsepnya uang, konsepnya akuntansi, kita baru bisa menganalisis keuangan. Jadi kita tahu rasio-rasio itu nanti masuknya ke manajemen
analisa keuangan. Lanjut, dari sini tadi ada proses barang masuk di proses. Nah, ini ada alurnya ya, yang dinamakan value chain atau rantai nilai ini adalah alurnya. Alurnya bagaimana? Nanti di halaman berikutnya, sebentar ya. Nah, alur ini nanti cara analisisnya pakai VCA ini tadi, value chain analysis. Jadi, analisis itu adalah tentang alur yang ada dalam perusahaan, mulai dari barang masuk ke dalam gudang perusahaan, kemudian barang tersebut dijadikan satu dengan bahan baku lainnya, diproses dengan mesin-mesin dan tenaga manusia. Kemudian setelah jadi menjadi produk perusahaan, entah itu barang jadi, barang setengah jadi, nanti kemudian di-deliver ke customer. Itu adalah proses dalam value chain analysis. Nah, ini berhubungan dengan manajemen produksi ya, sudah tahu, dan analisisnya sendiri berhubungan dengan metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian itu ada yang namanya disuruh bikin skripsi untuk persyaratan kelulusan. Nah, ini adalah analisis SWOT. Jadi kemarin Bu Ana sudah membuat infografik ya tentang apa itu SWOT. SWOT ya ini mengukur bagaimana strength, weakness suatu perusahaan. Jadi SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Jadi strength, weakness ini masuk ranahnya analisis internal, sedangkan opportunity dan threat ini masuk ranahnya eksternal. Kemarin sudah dibikin, lihat catatannya Bu Ana yang pertemuan kedua. Jadi manajemen strategi itu kan ada dua macam strategi ya, strategi umum dan strategi utama. Yang utama itu ada 15, yang umum itu ada 3, yang utama itu ada 15. Nah, 15 ini strategi yang utama ini terbagi dalam kuadran-kuadran yang ada di sini. Jadi SWOT ini, sebentar. Stop video. Ya. Sebentar. Ya, ambil aja, bentar. Tanda tangan, Cin. Tanda tangan dulu. Loh, tanda tangannya sudah ada? Iya. Loh, tanda tangannya. Tanda tangan dulu. Mak, pensilnya dulu gitu. Ini loh pulpennya. Nyonya. Oh, betul. Bentar, Bu Ana kesulitan di sini. Stop video. Lagi bikin video. Buat nanti aja.
Sik. Semua. Udah, mama langsung tutupin lagi. Oh, ini tadi. Nah, gimana ini? Screen share, start video. Dah, Bu Ana lanjutin lagi ya. Maaf ada tamu itu tadi. Tentang analisis SWOT. Jadi ada 15 strategi utama yang terbagi menjadi 4 kuadran. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dalam SWOT ada opportunity dan di sini ada kekuatan. Jadi suatu perusahaan itu jika dia peluangnya banyak, dia peluangnya besar, kemudian dia juga punya kekuatan finansial yang besar, maka dia pakainya strategi apa? Strategi agresif atau strategi yang menyerang. Lah, ini ada strategi your screen sharing is pause. Share. Nah, ini yang dipakai adalah strategi agresif, ada integrasi vertikal dan ada diversifikasi konglomerasi. Di sini Bu Ana nggak menjelaskan apa ini strategi integrasi dan diversifikasi karena nanti kita akan ketemu lagi tentang strategi ini di pertemuan apa ya? Bab 7 ya, pertemuan 7. Jadi pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan kita akan membahas. Kemudian di sini kuadran yang kedua, kuadran ST, di mana perusahaan itu punya strength, punya kekuatan finansial, tetapi dia menghadapi kondisi atau ancaman yang begitu besar. Bagaimana strategi yang harus diterapkan dalam posisi ini? Ini adalah strategi diversifikasi atau perluasan bisnis. Nah, di sini ada integrasi horizontal, ada diversifikasi konsentris, ada joint venture. Joint venture ini biasanya berhubungan dengan modal, jadi mendapatkan modal bersama. Kemudian ketika perusahaan itu punya kesempatan yang besar, tapi dia masih dalam hal merintis. Jadi di sini dia masih punya banyak kelemahan. Mungkin dari mulai pasar yang belum terbentuk sempurna, maka dia harus mengembangkan pasarnya. Dia harus memperbanyak customer-nya. Jadi dia harus memperbanyak distribusi ke toko-toko yang belum terjamah oleh channel pemasaran dia. Kemudian selain perkembangan pasar, dia harus melakukan perkembangan produk. Apakah produknya ini sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen ataukah belum? Jadi ketika produk ini belum memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi sudah diterima, maka harus dilakukan sebuah inovasi. Dan inovasi di sini dilakukan pada nggak semua produk ya. Misalkan suatu perusahaan itu punya 10 macam produk. Dan ini harus dicari yang paling laku yang mana dari 10 produk ini. Nah, kemudian ini meningkatkan ini adalah strategi terkonsentrasi. Jadi meningkatkan strategi terkonsentrasi hanya pada produk-produk yang diterima di pasaran. Jadi dia fokus inovasi pada 1-2 produk saja. Kemudian pada kuadran yang di mana dia lemah dan dia menghadapi begitu banyak ancaman, yakni kuadran WT, ini adalah strategi yang dipakai adalah strategi bertahan. Jadi ketika suatu perusahaan itu sudah kekurangan
modal, kemudian dia penjualannya juga menurun, tetapi kondisi pasar memang semuanya menurun, maka ada satu strategi yang dilakukan, yakni turn around. Jadi strategi turn around di sini adalah putar haluan. Jadi ketika suatu perusahaan itu sudah lesu, nggak ada yang beli atau yang beli semakin lama semakin sedikit, jumlah pembelian juga semakin sedikit, maka dia harus putar haluan, cari bisnis baru. Kemudian divestasi. Divestasi ini beda dengan diversifikasi tadi. Kalau diversifikasi adalah memperluas usaha, tapi kalau divestasi dia menjual usahanya yang tidak seberapa menghasilkan kepada perusahaan lain atau orang lain. Ini adalah divestasi, jadi menjual bisnis yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, strategi likuidasi. Likuidasi ini perusahaan mencairkan semua asetnya. Jadi ketika perusahaan itu bangkrut atau dinyatakan bangkrut oleh pemerintah, maka dia harus mencairkan semua aset yang dipunyai. Ini untuk apa? Kenapa perusahaan itu dilikuidasi atau harus mencairkan asetnya? Mungkin dia punya hutang kepada pegawainya, karyawannya belum dibayar mungkin sebulan, 2 bulan, 5 bulan. Nah, maka dia harus melikuidasi perusahaannya. Atau yang kedua mungkin perusahaannya tidak dapat membayar tagihan utang. Nah, sini perusahaan itu harus dilikuidasi. Sudah nyampe di sini strength, weakness, opportunity, threat. Kita lanjut ke ini. Dalam perusahaan itu ada yang namanya teori bisnis model kanvas. Jadi ini adalah screenshot-nya Bu Ana dari lihat YouTube. YouTube-nya bagus ya. Kontennya animasi. Jadi Bu Ana cari yang to the point, intinya, tapi enak dilihat. Nah, di sini ada 9 komponen. Jadi dari mulai yang nomor 1, value proposition. Kemudian kedua, key activity. Yang ketiga, channel. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, ada revenue. Keenam ada, mana keenam? Key resource. Nah, ini nanti key resource ini berhubungan dengan RBV atau resource based value. Ini juga masih berhubungan dengan value chain analysis. Jadi nanti kita cari bedanya, apa bedanya RBV dengan VCA. Nah, itu yang ketujuh ada key partners. Key partners di sini berarti adalah supplier. Ketujuh, kedelapan ada, mana kedelapan? Nah, ini key activities tadi kedelapan ya. Kalau yang 6 tadi apa ya? Key resource. 8, 9 ada cost. Jadi dari perusahaan itu yang kita tahu biasanya apa? Cost dengan revenue. Jadi dalam perusahaan itu pasti ada namanya penjualan. Ini jadi revenue. Suatu perusahaan bisa menghasilkan laba jika dia punya revenue yang bagus atau pendapatan dari meningkatnya penjualan. Kemudian dibandingkan dengan yang kedua, poin nomor 9, cost. Jadi revenue ini dikatakan tinggi kalau cost-nya ini bisa dipangkas serendah mungkin. Jadi cost, biaya, ini dibikin seefektif, seefisien mungkin. Jadi dari dua hal ini, revenue dan cost, itu nanti larinya kemana? Ke analisa keuangan. Jadi dari analisa keuangan dibandingkan antara
pemasukannya berapa, antara pengeluarannya berapa. Itu nanti jadinya rasio keuangan. Sudah, dari sini kita masuk ke, sebentar Bu Ana, lanjutkan dulu tentang yang di sini ya. Bagaimana meng-create value. Jadi di sini manajemen strategik itu bukan hanya sekedar strategi untuk memahami perusahaan, tetapi juga kamu bisa pegang perusahaan kalau kamu bisa memahami diri kamu sendiri. Kamu bisa menghandle diri kamu sendiri, kamu punya goal di masa mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan yang harus kamu capai. Dan kamu konsisten melakukan tindakan-tindakan itu harus dalam keseharian kamu. Misalkan kamu punya goal, sekarang semester 4 ya, mungkin 4 tahun lagi harus lulus dengan nilai cum laude. Nah, dengan nilai cum laude di sini, kamu harus punya tindakan-tindakan kecil apa yang bisa kamu lakukan tiap hari untuk meraih goal tersebut. Salah satunya apa? Mungkin belajarnya secara teratur, konsisten, tiap hari, meskipun hanya sekedar 15 menit, tapi 15 menit kalau itu 10 kali sudah 150 menit. 150 menit itu sama dengan 1 jam 90 sama 62 jam. 2,5 jam. Nah, itu kalau kamu lakukan tiap hari, itu seperti orang, kamu tahu orang yang nge-gym, fitness, nah, dia yakin, dia fitness tiap hari 1 jam, itu ketika hari pertama dia fitness, kemudian dia balik lagi hari kedua dia fitness lagi, apa yang dilihat? Nggak ada perubahan apa-apa. Jadi ketika fitness baru hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia tidak akan melihat perubahan yang signifikan. Perubahan signifikan itu ketika dia masuk pada konsisten latihan selama 1 bulan. Bulan pertama dia bandingkan dengan bulan kedua dia bandingkan dengan bulan ketiga. Nah, di sini intinya adalah harus ada konsisten. Kalau ingin meraih suatu goal, dream kamu, keinginan kamu untuk meraih sesuatu, itu harus kamu fokuskan pada di kehidupan seharian kamu. Jangan karena sibuk nggak bisa nge-gym, nggak bisa fitness. Padahal goal kamu pengen badan yang kayak Adere, ya kan? Jadi ketika konsisten itu kamu lakukan, kamu nggak hanya akan berhasil di kehidupan kamu, tapi kamu juga akan berhasil di bisnis kamu. Kamu akan berhasil di semua bisnis yang entah itu kamu owner sendiri atau itu ownernya orang lain. Jadi yang terpenting di sini adalah cara kamu berproses. Ada berproses, ada learning by doing, ada learning pokoknya ketika kamu berproses belajar, kamu konsisten, nah apapun yang kamu inginkan akan tercapai. Sudah, makanya di situ Bu Ana nge-share manajemen strategi itu nggak hanya sekedar memahami materi, tetapi tentang bagaimana cara kamu belajar, bagaimana cara kamu memahami diri kamu, bagaimana cara kamu merespon emosi yang diakibatkan oleh orang lain. Jangan bersikap reaktif, tapi bersikaplah positif. Jangan memilih untuk proaktif dibandingkan menjadi ikut terbawa. Misalkan ada orang marah, ikut marah. Ada orang sedih, ikut sedih. Nah, itu adalah respon yang reaktif ya. Kita ngikut aja ya, nggak masalah kalau kita sebagai
follower atau pegawai, kita ngikut apa kata atasan, tidak apa-apa, tapi ada hal-hal di kehidupan kita ini yang harus disikapi dengan proaktif. Misalkan atasannya greget no, muring-muringan naik, kayak gitu. Jadi kita harus bisa menata emosi kita agar lebih dapat menyalurkan energinya ke sesuatu yang lebih produktif, yang imbasnya balik ke diri kita sendiri. Nah, itu bagaimana. Jadi dalam bisnis model Canvas ini adalah tentang perusahaan meng-create value untuk dirinya sendiri. Jadi bagaimana perusahaan itu meng-create sebuah value. Kemarin kan sudah dijelaskan ya di bab kedua tentang visi misi value itu. Jadi value itu ada dalam setiap visi dan misi seseorang. Jadi value ini adalah sesuatu yang kita yakini, nilai-nilai yang kita yakini, yang kita lakukan tiap hari. Nah, create value. Bagaimana cara meng-create value? Itu tadi balik. Meng-create value sebagai pribadi, yakni sebagai mahasiswa, sebagai pengusaha, sebagai pegawai. Intinya adalah menjadi pribadi yang qualified. Sebelum Anda punya bisnis sendiri, Anda harus meng-create value diri Anda menjadi pribadi yang qualified. Nah, intinya itu. Lanjut ke value proposition. Jadi, komponen yang pertama. Di sini ada value proposition. Apa sih value proposition itu? Ini adalah alat yang didesain untuk testing dan memvisualisasikan dari value sebuah produk. Nah, produk ini dikatakan bernilai jika pelanggannya merasakan hal yang sama. Ketika perusahaan ini ngeyel, ini produkku bagus, kualitasnya bagus, harganya murah. Tetapi kalau customer-nya merasakan hal yang berbeda, misalkan, ya produkmu murah, tapi nggak se-qualified seperti yang produk mahal. Nah, itu adalah value proposition. Jadi, sebentar. Value proposition. Di sini adalah tentang bagaimana meng-highlight bisnis yang diinginkan customer. Jadi kalau perusahaan era industri, dia menghasilkan produk itu bukan berdasarkan apa yang diinginkan konsumen, tetapi berdasarkan quantity. Jadi kalau bisa dia memproduksi barang sebanyak mungkin. Kenapa? Untuk mendapatkan nilai biaya ekonomis. Jadi semakin produk itu diproduksi secara massal, maka biayanya bisa ditekan serendah mungkin. Nah, kalau bisnis saat ini, maka value proposition-nya adalah it's not about your idea or product. Ini bukan tentang apa ide kamu atau apa produk kamu, tapi ini adalah tentang ini. It's about solving a need or problem. Jadi ini adalah tentang memenuhi kebutuhan konsumen. Setelah ini memenuhi, ada kata satisfying, ada memuaskan. Jadi setelah kebutuhan konsumen ini terpenuhi, jadi bagaimana caranya biar customer ini puas dengan produknya kita. Jadi tidak hanya sekedar terpenuhi, tapi harus ada kepuasan, satisfying. Di sini ada gambarnya orang I hear you. Nah, ini adalah ketika suatu perusahaan itu mau mendengar keluhan dari konsumennya. Sama kayak Bu Ana. Bu Ana dosen. Kemudian customer-nya Bu Ana siapa? Ya, customer-nya Bu Ana mahasiswa. Di sini ketika terjadi adanya
perubahan cara mengajar yang biasanya tatap muka menjadi online, e-learning. Nah, di sini Bu Ana harus mau mendengar, mau mengerti apa keluhan kamu ketika melakukan e-learning ini. Oh, sinyalnya hilang, Bu. Oke, sama Bu Ana juga terkadang terhambat oleh sinyal. Kemudian ada yang sambat, Bu, kuotanya habis, paketannya WA saja. Ya, enggak apa-apa. Jadi ketika orang dengan customer yang berbeda-beda dengan kebutuhan dan kondisi yang berbeda, ketika perusahaan itu mau mendengar, maka dia akan tetap bisa mempertahankan customer-nya, meskipun customer itu belum sepenuhnya terpuaskan atau satisfying ini. Jadi, kamu harus tahu, perusahaan itu harus tahu siapa customer kamu. Sama kayak Bu Ana. Bu Ana ngajar, Bu Ana harus tahu siapa mahasiswanya Bu Ana. Apakah dia anak orang kaya yang semuanya serba ada, laptop, HP, sinyal, kuota, apakah semuanya tercover, ataukah dia hanya dari keluarga biasa yang saya kerja, bayar sekolah sendiri, Bu, bayar kuliah sendiri, dan ini waktunya bayar UTS, misalkan mahal, kondisinya ada wabah COVID, semua pada susah, dan kita harus tetap melakukan kewajiban kita. Jadi apapun tagihan kita ya, nggak hanya bayar SPP kuliah, tapi kalau kayak Bu Ana ada tagihan bayar sepeda, bayar bank, yo mau COVID, mau nggak COVID, yo harus bayar. Meskipun kalau kita ngomong ke banknya, misalkan kita bilang kondisi kita, banknya ngerti kok, nggak apa-apa itu nanti sesuai arahan Pak Jokowi yang ada penundaan, itu hanya bukan nggak membayar, tapi reschedule pembayaran. Jadi misalkan hutangnya tahun depan lunas, mungkin bisa di reschedule menjadi 5 tahun lagi baru lunas. Jadi pembayarannya lebih sedikit dan lebih lama. Itu yang dimaksud dengan reschedule arahan Pak Jokowi. Nah, tadi ya. Jadi tahu apa customer profile, itu kenapa Bu Ana tugasnya suruh bikin foto, ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, hobi, pekerjaan, bukannya Bu Ana kepo ya. Tapi dari segi perusahaan, ya memang harus seperti itu. Harus tahu. Lah, tahunya ini dari bagaimana buat cari tahu. Ya ada namanya kuesioner yang dibagi ke, kalau ada penelitian tentang produk atau penelitian tentang customer, nah ini biasanya bagi kuesioner, dan di kuesioner ini nanti tergambar itu profilnya, maksudnya umurnya berapa, kemudian penghasilannya berapa, sukanya apa, nah itu. Jadi dari situ kita tahu value map-nya apa yang harus kita penuhi. Apakah produk, apakah service. Nah, itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan customer. Dan perusahaan yang berhasil itu adalah perusahaan yang mau mendengar customer-nya dan dia bisa menyediakan apa yang dibutuhkan customer dan memuaskan customer-nya. Serta perusahaan yang tahu siapa customer-nya. Sudah sampai di sini, dilanjut lagi yang kedua. Yang kedua adalah customer segment. Kalau masuk ke mata kuliah perilaku konsumen, itu ada namanya customer segment. Apa sih segmen? Segmen ini kelompok ya. Jadi customer ini dikelompok-kelompokkan. Dikelompokkan berdasarkan apa, Bu Ana? Bisa berdasarkan umur, bisa berdasarkan
pekerjaan, bisa berdasarkan penghasilan, karena pekerjaan dan penghasilan ini adalah dua hal yang berbeda. Kemudian kalau sudah disegmentasi, misalkan kamu ambil customer yang umurnya berapa, misalkan umurnya anak kecil, TK Bu sama SD. Oke, apa yang diinginkan customer kamu saat ini yang berusia TK SD, yang kemarin lagi booming itu apa? Ada bunny head, yang bisa telinganya bisa berdiri ya. Nah, itu. Jadi anak kecil sekarang itu responsif banget terhadap pasar. Dia kalau pengen sesuatu, dia lihat di YouTube. Oh, ada barang yang bagus. Ma, aku pengen ini. Ya sudah, belinya di mana? Tanyain gitu kan. Oh, nggak tahu, Ma. Ya wis, ke Shopee. Ada enggak di Shopee? Udah, browsing sendiri. Itu adalah cara customer kecil kita memahami produk ya. Jadi dia browsing sendiri antara Shopee, Tokopedia. Dia lihat, oh kalau di Shopee harganya segini, Ma. Kalau di Tokopedia segini. Oke, jadi ketika seseorang customer itu bisa dengan mudah mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia sudah terhubung dengan perusahaan. Jadi gampang saja anak kecil sekarang itu membeli sesuatu. Tinggal bilang papanya, mamanya, kalau oke ya beli, kalau enggak ya minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya kan. Kalau sama mamanya biasanya disemayani ya, disemayani tok. Kalau papanya nggak bisa nolak papanya, langsung beli. Kalau sama mamanya ya nunggu gajian, ya tahun depan, ya nunggu hari raya dulu. Nyampe di sini customer segment. Jadi ini ya customer segment dikelompokkan berdasar selain usia, ada namanya geografik, tempat tinggal antara yang di kota dengan yang di desa itu pasti berbeda. Kemudian antara yang demografik, psikografik. Nah ini antara yang lulusan SMA dengan lulusan kuliah itu perilakunya berbeda. Kemudian secara sosial ada yang penghasilannya banyak atau penghasilannya sedikit, pekerjaannya menghasilkan gaji yang banyak atau yang gaji sedikit. Nah itu berbeda. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Wah, aku cek ndamel video iki. Halo Ibu. Aku cek ndamel video iki. Dereng. Kita. Oh, ngaten ta, nggih pun. Nggih pun kapan? Oh, nggih pun nggih. Oke, oke. Nggih. Dah gak ngertos. Niku teng Bujatine kok niku. Nggih. Nggih, nggih pun bareng. Assalamualaikum. Cin. Kenapa, Ma? Enggak, ini kalau mau nyetop ini gimana ya? Ibu tadi kenapa? Stop recording. Bicara tentang aku ya. Iya. Balik lagi. Karena recordingnya sudah 47 menit, jadi Bu Ana stop di sini dulu ya untuk sesi 1. Kita bahasnya sampai tadi yang kedua, customer segment. Nanti Bu Ana teruskan via YouTube aja ya, enggak. Jadi nanti pertemuan Rabu itu kita langsung ke analisisnya.
Oke, sampai di sini dulu. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.